adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita bersuka cita karena pada pagi hari ini kita masih juga bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan masih terus menyertai kehidupan kita. Harapan kakak, semuanya adik-adik dimanapun berada dalam keadaan sehat, bersuka cita, senantiasa memuji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang sudah mau mati bagi kita dan mau bangkit bagi kita, dan Dia hidup selama-lamanya. Adik-adik, mari kita angkatkan satu lagu pujian kita, Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Semuanya masih tetap semangat ya, bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri semuanya ya, jangan ada yang duduk. Kita masih tetap berdiri memuji nama Tuhan. Sebelum masuk foto dan salam, kita mau bernyanyi lagu Simon, Petrus, Andreas ya. Semuanya bernyanyi dan bertepuk tangan ya. Adik-adik, kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Sekarang kita akan memasuki potum dan salam. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita memasuki potum dan salam. Ibadah kelas Batita Balita ini dimulai dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi,
di dalam nama Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup anak-anak Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, coba semuanya dengan sikap yang manis, duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkatkan satu lagu pujian lagi yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya kita boleh selalu lebih dekat dengan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan meminta kekuatan Tuhan untuk memberkati kita semua. Kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak guru yang menyampaikan, berkati adik-adik kami di rumah yang mendengarkan. Sehingga ketika firman Tuhan diperdengarkan, telinga kami boleh mendengar dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mama yang di rumah, mari bantu anak-anak kita untuk membaca Alkitab sebentar. Kita mau buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kakak Juli akan membacakan dari sini ya. Mari kita sama-sama membaca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghala jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka,
bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghala jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini kita bercerita tentang Danau Tiberias. Apa? Danau Tiberias. Ya, Danau Tiberias adalah tempat Yesus menunjukkan dirinya ketiga kali setelah dia bangkit dari kematiannya. Coba kita lihat dulu bagaimana sih videonya. Kalau tadi kan Kak Juli hanya membaca ayat Alkitab ya. Sekarang kita lihat ceritanya seperti apa kejadian ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayo kita tonton. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau."
Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Adik-adik, sudah melihat ceritanya? Iya, seperti itulah kejadian di pantai Danau Tiberias. Tadi kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka kembali untuk menjadi penjala ikan. Satu ketika di pantai Tiberias itu, Petrus dan teman-temannya mau menangkap ikan. Tapi sepanjang malam adik-adik, dia tidak mendapatkan ikan. Akhirnya ketika hari menjelang siang, datanglah Yesus berdiri di pantai itu. Tapi murid-murid mengenal nggak adik-adik? Tidak mengenal. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Hai anak-anak, jawab murid-murid, apa tadi adik-adik? Tidak ada. Nah, kemudian apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Dapat nggak ikannya? Dapat, ikannya malah besar-besar. Berapa tadi jumlahnya? 153 ekor. Itu yang besar-besar ya adik-adik. Terus murid-murid itu mengangkat jalan dengan penuh ikan. Sobek tidak? Tidak sobek adik-adik. Tapi mereka mengangkatnya dan membawanya ke pinggir pantai. Di pinggir pantai Tuhan Yesus sudah ngapain adik-adik? Tuhan Yesus sudah membuat api, membakar ikan, dan ada roti. Kemudian dia meminta ikan yang baru ditangkap untuk dibakar. Sehingga Tuhan Yesus mengajak murid-murid itu tadi untuk makan bersama-sama. Tapi adik-adik, mereka belum mengenal kalau itu Tuhan Yesus. Sampai ketika Yesus berkata supaya mereka menjadi orang yang menyebarkan firman Tuhan ataupun kabar sukacita. Sehingga mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Juli mau tanya nih. Adik-adik bagaimana caranya mengenal Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Wah, di sana ada yang jawab. Dengan bernyanyi, Kak. Iya, adik-adik mengenal Tuhan boleh dengan menyanyi. Yaitu menyanyikan lagu sukacita tentang Tuhan. Banyak ya adik-adik lagu-lagu yang adik-adik bisa nyanyikan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Ada lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ada lagu Sayang-sayang. Ada lagu banyak yang menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan dengan ciri-ciri Tuhan. Nah, dengan apa lagi adik-adik kita mengenal Tuhan? Kita rajin berdoa. Siapa yang masih rajin berdoa? Kapan saja berdoanya? Iya, mau tidur berdoa, mau bangun tidur berdoa. Setelah bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau pergi-pergi adik-adik berdoa juga. Terus kalau ada yang sakit di rumah, mama, papa, kakek, nenek, adik atau abangnya berdoa nggak? Berdoa juga. Dengan sering berdoa, kita juga mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, cukup dengan itu saja adik-adik. Kita sudah mengenal Tuhan. Siapa mau lebih mengenal Tuhan? Angkat tangannya. Angkat yang tinggi, tunjuk. Semuanya mau. Kalau semuanya mau mengenal Tuhan, maka rajin bernyanyi, rajin berdoa, supaya tidak seperti murid-murid tadi. Tuhan Yesus datang, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Mari adik-adik, rajinlah berdoa dan rajin bernyanyi. Kalau adik-adik sedang sedih, bernyanyi buat Tuhan, supaya hati kita bersuka cita. Demikian firman Tuhan hari ini.
Kak Juli berharap adik-adik tetap bersemangat, tetap sukacita, mau bernyanyi, rajin berdoa. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami melihat kejadian di pantai Danau Tiberias. Tuhan, walaupun di situ murid-murid tidak mengenal Tuhan, tapi kami mau belajar mengenal Tuhan. Kami mau Bapa untuk belajar dari firman Tuhan, mau berdoa kepada Tuhan, mau bernyanyi kepada Tuhan. Karena dengan seperti itu, kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap saat kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, terutama ketika kami membutuhkan Tuhan, kami tidak mencari Tuhan-Tuhan yang lain, tapi kami datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Yesus begitu hebat ya. Ketika Yesus hadir, ketika murid-murid Yesus percaya kepada Yesus, mereka menebarkan jalannya, akhirnya mendapat ikan yang banyak sekali ya. Kita bangga punya Yesus yang begitu luar biasa. Kita mau angkatkan satu lagu pujian yang berjudul Percaya Saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Adik-adik, sekarang kita memasuki doa syafaat. Adik-adik semuanya duduk dengan rapi, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengikuti ibadah di kelas sekolah minggu, kelas Batita Balita. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Terima kasih untuk kakak guru yang sudah menyampaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa kami pakai dalam hidup kami setiap hari. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, pada saat ini kami masih ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, banyak yang sudah menjadi korban, baik itu korban yang meninggal dunia ataupun korban yang dipulihkan kembali. Bapak, secara khusus kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan karena sudah meninggal karena COVID-19 ini. Berikan mereka selalu penghiburan dan sukacita. Dan kepada keluarga ataupun orang-orang yang pada saat ini dalam kondisi pemulihan ataupun dalam karantina, Tuhan dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah, mari Tuhan tetap berikan mereka pengharapan agar mereka dipulihkan kembali lepas dari virus ini. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh bangsa dan negara ini, terutama masyarakat. Biarlah Tuhan tetap mematuhi semua aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami. Kami rajin mencuci tangan setiap kami keluar ataupun bertemu dengan orang lain, memakai masker dan mengurangi berkerumun dengan orang banyak. Biarlah Tuhan kami boleh memutuskan penyebaran rantai COVID ini sehingga
COVID ini boleh berlalu daripada kami. Bapa, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini ada yang harus masih bersekolah dari rumah. Tuhan, berikan mereka selalu semangat, sukacita. Walaupun pada saat ini mereka tetap bersekolah dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk belajar. Dan berikan kesabaran kepada orang tua yang mendampingi, sehingga dalam situasi apapun tetap bersukacita, karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Bapak, kami juga berdoa buat seluruhnya kami yang mungkin terkena imbas dari COVID-19 ini. Ada yang terganggu dengan perekonomian mereka, Tuhan. Apapun itu pada saat ini kami mau mohon pertolongan Tuhan. Mari sertai, berikan kami semangat untuk tetap tegar dalam menghadapi situasi ini. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk melewatinya. Bapak, kami juga berdoa buat semuanya, terutama kakak guru ataupun gereja-gereja yang membuat ibadah melalui online. Tuhan tetap menjaga dan memberkati mereka agar apapun yang kami kerjakan Bapa menjadi sebuah pelayanan yang indah di hadapan Tuhan. Dan ajari anak-anak Tuhan juga tetap mengikuti ibadah walaupun tetap dari rumah. Banyak yang kami mau minta Bapak pada saat ini, tapi kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Tapi biarlah pergumulan itu mereka datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan jalan keluar untuk segala permasalahannya. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akhiri doa syafaat ini, kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, di penghujung ibadah kita akan menutupnya dengan menerima berkat dari Tuhan. Semuanya tangan dilipat, tunduk kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita semuanya, kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak berharap adik-adik tetap bersukacita dan tetap bersemangat. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.